Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai subject verb agreement, pronoun, noun, countable, uncountable. Hari ini kita akan belajar mengenai kalimat. Jadi bagaimana kita membuat kalimat atau mengenali kalimat ini sudah punya verb apa belum? Apakah sudah mempunyai subjek atau belum? Apakah kalimat ini termasuk kalimat yang sudah memenuhi syarat? Nah, akan kita bahas di structure 2 ini ya. Oke, kita mulai dari klausa. Klausa itu bisa dibilang sebagai kalimat. Kita punya beberapa tipe dari kalimat di sini. Jadi kita punya simple sentence, compound sentence, dan juga complex sentence, gitu ya. Apa sih perbedaan dari masing-masing? Oke, kita coba lihat. Kalau simple sentence itu adalah kalimat di mana dia hanya memiliki satu subjek dan juga satu verb. Oke, satu subjek dan juga satu verb. Makanya di sini contohnya ada your house is big. Your house is big. Subjeknya mana? Your house. Verbnya mana? Is. Nah, I play football. I sebagai subjek, play sebagai verb. Oke. Entah itu nanti ada objek ataupun tidak, kalau kita menemukan ada satu subjek dan satu verb, dia tetap dinamakan apa? Simple sentence, gitu ya. Simple sentence. Oke. Oke. Sebentar, ada yang ingin masuk kayaknya. Oke. Kemudian, jadi teman-teman kalau melihat ada kalimat hanya ada satu subjek, satu verb, yaitu sudah namanya simple sentence, gitu ya. Oke, jadi syarat suatu kalimat itu minimal ada satu subjek, satu verb. I eat. Kalimat you sleep. Ini juga sudah merupakan kalimat. Semisal teman-teman punya kata beautiful, a beautiful big girl. Ada berapa kata nih? Ada 4 kata. Tetapi belum bisa dibilang kalimat. Kenapa? Karena kita tidak menemukan verb pada susunan kata tersebut. Sedangkan walaupun ini hanya terdiri dari 2 kata, itu sudah bisa kita anggap sebagai kalimat. Karena di situ sudah ada subjek dan juga verb. Seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh dengan panjangnya susunan kata. Karena itu tidak menjamin sudah bisa menjadi kalimat. Seperti itu ya. Oke, kemudian lanjut ke compound sentence. Di sini kita akan mencoba mengenali 2 kalimat yang dihubungkan oleh conjunction. Lebih tepatnya yaitu coordinating conjunction. Ada apa saja itu? Ada and, but, or, so. Kita lihat di sini, I got the map of the fair. Kalimat pertama, but I can't find the food stall. Di sini ada
dua kalimat nih yang dihubungkan oleh but sebagai conjunction. Oke, masih ingat teman-teman conjunction itu apa? Conjunction adalah kata hubung yang menghubungkan dua kalimat atau lebih. Ya, jadi ingat di sini compound sentence adalah kalimat ada dua kalimat yang dihubungkan oleh conjunction. Oke. Kalau lebih bisa brother bisa. Itu ya. Oke. Di sini kita ada catatan nih. Nah, these clause are independent clause. Apa itu independent clause? Nanti akan kita pelajari ketika sudah masuk di complex sentence, gitu ya. Kalau kita sudah masuk di complex sentence. Oke, kita lihat di sini. Klausa yang pertama adalah I got the map of the fair. Klausa yang kedua, I cannot find the food store. Dihubungkan oleh conjunction but. Oke, selain but ada apa? Ada and or so. Penggunaannya seperti apa? Kalau and digunakan untuk connected similar ideas. Kalau but connected opposite ideas. Jadi yang berkebalikan nanti pakai konektor but. Kalau or untuk apa? Equal important choice. Pilihan yang setara. Kalau so digunakan untuk important results. Equally important result. Jadi untuk hasil itu kita pakai so. Oke, selain compound sentence, kita juga memiliki yang namanya complex sentence. Complex sentence, dia terdiri dari satu independent clause, dan satu atau lebih dependent clause yang dihubungkan oleh subordinative conjunction. Ada banyak sekali itu. Ada although, ada as, if, before, after, to, even to, while, when, whenever. Nah, during dihapus aja. Nah, as soon as, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan bisa mengetahui itu ketika sudah masuk di adverbial clause, adjective clause. Di situ ada conjunction-nya masing-masing. Oke, mungkin teman-teman masih bertanya-tanya. Apa sih independent clause? Apa sih dependent clause? Gitu ya. Oke, kita lihat dari sini. Independent clause dan dependent clause. Ketika kita membuat kalimat seperti ini, when he heard the news, he was astonished. Ketika dia mendengar kabar, dia terkejut. Nah, yang dinamakan dependent clause itu adalah klausa yang mana dia tidak bisa berdiri sendiri, gitu ya. Jadi dia harus atau secara makna dia harus bergantung pada kalimat lain, itu ya. Jadi itu dependent clause. Sebentar ya, ada yang ingin masuk nih. Nah, coba kita pahami dari contoh kalimat ini. When he heard the news, he was astonished. Ketika kita coba menghilangkan he was astonished, kita hilangkan. Hanya ada when he heard the news. Ketika dia mendengarkan atau ketika dia mendengar kabar,
Nah, itu kira-kira teman-teman sudah bisa memahami nggak kalimat seperti itu? Ketika dia mendengar kabar, kan masih belum jelas. Ya, masih belum jelas. Itu yang namanya dependent clause. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi kalau kita balik, kalau kita coba hilangkan dependent clause-nya, misal. Jadi tinggal he was astonished. Dia terkejut. Apakah sudah bisa kita pahami? Jelas sudah. Dia terkejut. Tidak usah kita bilang dia terkejut karena apa, kan gitu. Jadi dia sudah bisa kita pahami nih kalimat ini. Dia terkejut, gitu ya. Itu namanya independent clause. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Oke, kita coba lihat before yang ini. They rest when night fell. Mereka istirahat ketika malam tiba. Kalau kita hilangkan ketika malam tiba, they rest. Mereka istirahat. Sudah bisa kita pahami. Berarti dia independent clause. Klausa yang bisa berdiri sendiri. Tetapi kalau kita balik, kita hilang the rest, kita hilangkan. Berarti tinggal when night fell. When night fell. Ketika malam tiba, nah, kira-kira ada apa dengan ketika malam tiba? Kan gitu pertanyaan. Jadi dari situ teman-teman bisa mencoba memahami kalau dependent clause itu adalah klausa yang secara makna dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus ditemani oleh independent clause gitu ya. Contoh yang lain, kita lihat di sini, I met someone who loved you. Saya bertemu seseorang yang menyukaimu. Coba kalau kita hilangkan who love you-nya. I met someone, saya bertemu seseorang. Sudah bisa kita pahami. Tetapi kalau kita hilangkan independent clause-nya, berarti tinggal apa? Yang menyukaimu. Nah, ada apa dengan yang menyukaimu? Kan gitu. Jadi itu perbedaan mendasar antara independent dan juga dependent clause. Itu ya. Oke. Jadi harus diingat bahwa kalimat itu harus minimal ada subjek dan juga verb. Gitu ya. Subjek dan juga verb. Oke. Kemudian sebelum kita lanjutkan, saya mau memberi beberapa trik atau formula di mana kita nantinya bisa menjawab soal tanpa harus tahu artinya. Nah, formulanya seperti apa sih? Nah, formulanya cukup mudah ya kalau formulanya seperti ini. Oke, jika teman-teman menemui kalimat tidak mempunyai conjunction, berarti dia ada satu verb. Kalau teman-teman menemui kalimat ada satu conjunction, berarti dia memiliki dua verb. Dua conjunction, berarti dia memiliki tiga verb. Oke, ini coba dilihat sejenak. Ya, jadi kalau tidak ada conjunction, berarti satu verb. Kalau ada satu conjunction, berarti dua verb. Kalau ada dua conjunction, berarti tiga verb. Begitupun sebaliknya. Gitu ya. Coba kita buktikan dari model kalimat yang ada di materi yang tadi. Oke, kita lihat ya. Oke. Kita punya kalimat your house is big.
Your house is big. Kita punya satu subjek, satu verb. Ada conjunction enggak? Tidak ada. Kemudian I play. Ada conjunction kah? Tidak ada. Kita lihat di sini. I got a map of the fair, but I can't find the food stall. Kita lihat di sini ada verb got. Verb. Kemudian kita lihat di sini ada verb cannot find. Ini verb. Ada dua verb di sini. Berarti apa tadi? Kalau kita punya dua verb, berarti harus ada satu conjunction. Kita lihat. Ternyata benar di sini ada satu conjunction. But itu ya. Contoh yang lainnya. Kalimat di contoh ini kita punya conjunction berupa when. Seharusnya kalau ada satu conjunction harus ada dua verb. Berarti kita lihat yang mana yang bisa jadi verb? Heard. Astonish. Was astonished. Ini verb. Oke, sudah benar. Satu conjunction, dua verb. Satu conjunction, dua verb. Satu conjunction, dua verb. Satu conjunction, dua verb. Oke. Jadi harus diingat. Kalau nanti misal teman-teman menemukan ada kalimat nih, kita punya kalimat, di situ ada dua verb. Ternyata tidak ada conjunction. Berarti untuk pilihan jawabannya kita harus pilih yang ada conjunction-nya, gitu ya. Yang ada conjunction-nya. Oke? Oke. Sampai di sini, kira-kira ada yang ditanyakan? Oke. Gimana teman-teman untuk satu conjunction, dua verb, dua conjunction, tiga verb? Kira-kira sudah cukup jelaskah? Oke, clear ya. Jadi, kenapa saya tekankan di situ? Karena nanti teman-teman menggunakan itu akan sangat membantu untuk menjawab soal tanpa harus melihat makna, gitu ya. Oke. Siap, nanti kita sekalian mengartikan contoh kalimat juga ya. Oke, kita kembali ke materinya ya. Jadi ini ya, benar-benar ini harus diingat sama teman-teman ya. Tidak ada conjunction satu verb, satu conjunction dua verb, dua conjunction tiga verb. Oke, syarat kalimat adalah ada subjek, ada verb, gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan clause with that and it. Oke, masih ingat kemarin penggunaan there? Tergantung subjeknya ya. Kalau there is a book. Nah, ini kalau tunggal. Kalau banyak there are two books misal. Ini penggunaan there. Dan there is atau there are atau there was, there were, semuanya nantinya dia diikuti objek subjeknya ya. Subjeknya dia itu di belakang ternyata. There is a book. There are two books. Oke, benda ya ini. Benda kan? Nah, tetapi kalau it. Nah, kalau it dia diikuti apa nih? It ini spesial nih. Karena ada banyak kemungkinan di sini ternyata. It itu bisa diikuti oleh to infinitive. Nah, bisa diikuti oleh infinitive. It is important to be punctual. Sangat penting untuk menjadi tepat waktu. Sangat penting untuk tepat waktu. Di sini kita punya aturan. Memang it is itu kebanyakan diikuti oleh adjective.
Ya. Jadi it is itu diikuti adjective. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada it was. Oke, it was diikuti oleh adverb. Kata keterangan tahun di situ ya. Pasti dia diikuti oleh that clause. Nah, klausa. Gitu ya. Kemudian it was nama orang. It was David. Pasti juga diikuti oleh relative clause. Gitu ya. Oke, dari sini kita coba buktikan tadi formula 1 conjunction 2 verb, 2 conjunction 3 verb. Oke. Di sini ada yang namanya it was in 1959. Nah, di sini ada conjunction that. Nah, ini conjunction nih. Berarti verbnya ada berapa mestinya? Verbnya ada 2. Kalau verbnya ada 2, yang mana? Ini verb. Ini verb. Oke, terpenuhi syaratnya ya. Verbnya ada 2. Kalau di sini apakah ada nih? Tidak ada conjunction ya. Contoh yang lainnya adakah? Nah, ini ada conjunction. Who. Pasti verbnya ada 2. Mana? Ada was, ada did. Gitu ya. Jadi harus diingat 1 conjunction, 2 verb. Gitu ya. Oke, 1 conjunction, 2 verb. Oke. Kemudian kita coba nih mengerjakan exercise 1. Harus diingat teman-teman, kalimat itu minimal ada apa tadi? Ada subject, ada verb, gitu ya. Oke, harus diingat. Nomor 1, in the United States, bla bla bla. Nah, kita coba lihat. Pertama, nah, saya tidak akan mengartikan. Kenapa tidak akan mengartikan? Karena orientasi kita adalah mengerjakan dengan cepat dan tepat ya untuk TOEFL seperti itu, karena tidak ada anjuran untuk mengartikan gitu ya, karena ketika kita mengartikan itu banyak miss-nya, dalam artian kadang kita mengartikan itu tidak sesuai dengan permintaan si penulis kan gitu. Tetapi kalau kita mencoba memahami soal melalui strukturnya, melalui strukturnya, kita nanti bisa mengerjakan dengan cepat. Seperti itu ya. Oke, nomor 1, kita tentukan subjeknya mana. Subjeknya belum ada. Verbnya mana? Verbnya is. Nah, kita sudah punya verb, berarti hanya butuh subjek. Kira-kira yang bisa menjadi subjek yang mana? Nah, itu kita cari. Yang bisa menjadi subjek yaitu bravo. Gitu ya. Jadi kalimat tidak akan lengkap kalau tidak ada subjeknya. Oke. Kemudian yang nomor 2. Kita punya subjek di sini. Kita cari apakah sudah ada verbnya. Oh, ternyata verbnya belum ada. Kalau gitu, kita pilih jawaban yang dia adalah verb. Oke, kita hanya butuh verb ya, bukan subjek verb. Jadi kalau kita butuh verb, jawabannya adalah delta. Oke. Oke, what about number 3? Subjeknya ada belum? Subjeknya belum ada. Verbnya? Verbnya juga belum ada. Kalau gitu, kita cari jawaban yang dia ada subjek dan juga ada verbnya. Jawabannya mana? Jawabannya adalah alpha. Loh, berarti Charlie kan juga dia ada subjek, ada verb. Ya, tetapi kalau kita pilih Charlie, kita tidak tahu nih, each ini kembalinya nanti kemana, gitu ya. Oke, what about number 4? Number 4 di sini ada
bla bla bla, almost impossible to capture the beauty of. Oke. Sebelumnya, sebelum kita lanjut ke nomor 4, kita lihat dulu, kita coba pahami. Yang bisa dianggap sebagai verb, yang bisa dihitung sebagai verb dalam kalimat itu apa saja sih? Nah, itu ya. Yang bisa dihitung sebagai verb itu apa saja? Yaitu adalah verb 1. Oke, verb 1, verb 2, kemudian TPS, verb TPS ya. Kemudian to be. Nah, to be ada apa aja? Ada is, are, was, were, be, been, being. Nah, kalau teman-teman melihat ada to be, ya berarti dia verb, gitu ya. Kemudian modal. Nah, ini kita bisa anggap sebagai verb. Can, will, dan masih banyak lagi. Kemudian yang lainnya yang tergolong sebagai verb yang mana? Yaitu verb ing. Verb ing yang jatuh setelah to be. Itu ya. To be, verb ing. Kemudian apa lagi? Verb 3. Verb 3 tetapi dia harus jatuh setelah to be. Kalau tidak, dia bukan termasuk verb, tidak dihitung sebagai verb gitu ya. Oke. Jadi ini yang bisa kita masukkan sebagai verb. Kalau to infinitive, brother, misal to play, apakah dia termasuk verb? Bukan. Jadi infinitive itu bukan termasuk verb. Itu ya. Oke, jadi kita lihat nomor 4. Bla bla bla, almost impossible to capture. Kita tentukan di sini apakah sudah ada subjeknya. Nomor 4, subjeknya belum ada. Verbnya apakah sudah ada? Verbnya juga belum ada. Nah, kalau gitu kita coba cari jawaban yang dia ada subjek, ada verb. Jelas jawaban A sudah tidak mungkin, jawaban delta juga sudah tidak memungkinkan. Gitu ya. Nah, kalau begitu jawabannya apa, brother? Kita lihat di sini ada almost impossible. Impossible, dia kelas katanya apa? Dia adalah adjektif. Kalau yang diikuti adjektif, kira-kira yang mana? Nah, kita tadi sudah membahas itu ya. Jadi, nih, it is important diikuti oleh adjektif. It is itu diikuti oleh adjektif nih kebanyakan. Nah, kalau gitu jawabannya adalah bravo. Kalau there is ya harus kata benda atau orang ya. There is a book. Nah, bisa. There is a book. Misal bisa. Itu ya. Kalau there is impossible gimana? Ada tidak mungkin gitu. Nah, kan kurang tepat. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 5 nih. Di nomor 5 ini kita lihat di situ ada subjeknya ada nggak? Subjeknya belum ada. Subjeknya belum ada nih. Verbnya ada nggak? Verbnya juga belum ada. Verbnya belum ada. Kalau gitu mana pilihan yang di situ ada subjek, ada verb, yaitu jawabannya adalah alfa. Jadi gitu ya. Kita tidak perlu kok mengartikan. Jadi yang kita perlu adalah memahami kemauan soal. Soalnya mau apa, jawaban yang diperlukan apa, kita cari di pilihan jawaban, gitu ya. Oke, what about number 6? Kita tentukan American Express and Merriam Webster sebagai subjek. Oke, subjeknya sudah ada nih. Subjeknya sudah ada. Kemudian kita cari verbnya ada nggak? Verbnya belum ada. Nah, kalau verbnya belum ada, berarti kita butuh verb yang bisa menjadi verb yang mana? Ingat,
Yang bisa jadi verb tadi adalah delta. Loh brother, kalau Charlie gimana? Kalau Charlie itu bukan verb karena dia verb ing yang berdiri sendiri, gitu ya. Dia bukan verb. Kalau alpha brother, kalau alpha itu adalah conjunction dan juga verb. Nah, kalau kita menjawab A, kita butuh verb lagi ya karena ingat satu conjunction, dua verb, gitu ya. Oke. What about number 7? Number 7 kita lihat di situ ada subjeknya enggak? Subjeknya belum ada. Verbnya ada enggak? Verbnya juga belum ada. Kalau gitu kita lihat jawaban yang ada subjek verbnya yaitu adalah there are two. Oke. Kemudian mungkin teman-teman bertanya-tanya, lah brother kalau connected apakah bukan verb? Ini verb 3 yang berdiri sendiri brother. Jadi dia tidak bisa kita hitung sebagai verb gitu ya. Oke. Kalau kita takut salah menentukan bagaimana? Oke, karena di beberapa kata itu bahkan banyak kata itu verb 2 dan verb 3 itu sama modelnya. Kita bisa mengenali dari mana? Kita bisa mengenali dari preposition. Karena biasanya verb 3 itu diikuti oleh preposition. Seperti itu ya. Oke. What about number 8? Nomor 8. Kita lihat di sini subjeknya ada nggak? Subjeknya belum ada. Kemudian verbnya ada nggak? Nah, kita lihat di sini ada verb is. Kita juga ada verb is lagi. Nah, kita punya dua verb nih. Ingat tadi aturannya apa? Kalau ada dua verb, berarti kita harus punya apa? Satu conjunction gitu ya. Kalau ada dua verb, berarti kita harus ada satu conjunction gitu ya. Kalau gitu, jawaban Charlie itu malah jadi jawaban yang paling tidak mungkin gitu ya. Oke. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Jawabannya adalah alpha. Gitu ya. Oke, what about number 9? Number 9. Subjeknya ada, subjeknya belum ada, verbnya belum ada. Oke. Kalau gitu kita pilih jawaban yang ada subjek dan juga ada verb. Yang mana? Yaitu adalah alpha, subject, verb. What about number 10? Kita lihat di sini subjeknya ada, subjeknya belum ada. Verbnya ada nggak? Ada. Mana? Are. Kalau gitu kita lihat jawaban yang bisa menjadi subjek, yaitu adalah the three. Gitu ya. The three primary colors, gitu ya. Oke, kita lihat di sini nomor 11. Kita punya, nah seperti nomor 11 ini. Kalau kita memikirkan artinya, nanti bisa kemana-mana. Mending kita lihat saja. Subjeknya ada nggak? Belum. Verbnya ada nggak? Ada di sini verb. Tapi di sini ada conjunction. Ingat, kalau ada satu conjunction harus ada dua verb. Berarti kita butuh verb lagi. Di antara jawaban nomor 11, yang ada verbnya hanya. Jadi gitu ya. Cara mengerjakan tanpa harus tahu artinya. Gitu ya. Oke, what about number 12? Every computer sebagai subjek, consist sebagai verb, number of system. Oke, kita sudah punya satu subjek, satu verb. Kita tidak mungkin menjawab bravo karena nanti bisa double verb. Ingat, kalau kita punya dua verb harus ada conjunction, gitu ya. Kalau verb ada dua verb, nggak ada conjunctionnya, nanti bisa jadi double verb dan itu tidak boleh. Oke,
Kalau gitu jawaban C juga tidak mungkin. Itu ya. Tidak mungkin karena di situ malah jadi double verb juga. Kalau gitu jawaban yang benar yang mana? Jawabannya adalah delta. Kenapa? Di sini ada conjunction, di sini ada verb. Satu conjunction, dua verb. Gitu ya. Oke. Lanjut ke nomor 13. On the moon. Oke. Kita lihat di sini subjeknya ada nggak? Belum. Verbnya oh ini ada verb. Oke, ini ada verb. Tetapi kita punya conjunction nih. Because ini sebagai conjunction, otomatis kita butuh subjek dan verb lagi ya. Kalau gitu jawabannya apa? Alpha. Oke. What about number 14? Oke, ini ada teman kita yang ingin masuk sepertinya. Oke, nomor 14. Kita lihat di situ, subjeknya ada. Ini subjek. Verbnya ada? Verbnya tidak ada. Kalau gitu kita cari jawaban yang bisa jadi verb. Ingat, subjeknya sudah ada, kita hanya tinggal cari verb. Kalau gitu Alpha nih salah nih. Kalau gitu Charlie salah nih. Kalau Charlie ini nanti malah kurang verb lagi ya, karena di sini ada conjunction, ada verb. Salah. Yang kita butuhkan hanya verb. Yang mana? Jawabannya adalah delta. Gitu ya. Oke. Kenapa enggak bravo, brother? Kalau bravo, demnya ini balik kemana? Bingung juga nanti ya. Gitu ya. Oke. Oke. Nomor 15, kita lihat. Subjeknya ada nggak? Subjeknya belum ada. Verbnya ada nggak? Belum ada. Di sini ada conjunction. Di sini ada verb. Oke, berarti kita butuh jawaban yang ada subjek verbnya. Biar apa? Satu conjunction, dua verb terpenuhi gitu ya. Kalau gitu jawabannya apa? Jawabannya adalah, kita lihat aja yang ada subjek dan verb, yaitu bravo. Oke, jadi kita tidak perlu mengartikan selama tidak dibutuhkan untuk mengartikan gitu ya. Oke, what about number 16? Subjeknya ada nih. The first American novelist. Verbnya, apakah to have sebagai verb? Bukan. Jadi to have itu adalah infinitive. To infinitive tidak dihitung sebagai verb. Kalau gitu, kita butuh verb dong. Benar. Jawaban yang bisa jadi verb yang mana? Yaitu hanya delta. Jadi begitu ya. Cara mengerjakan agar kita tidak terkecoh dan fokus dengan mentranslate. Karena tidak dibutuhkan kita mentranslate. Gitu ya. Selama soal bisa dikerjakan dengan meneliti strukturnya. Mungkin nanti ada 1-2 soal yang memang kita butuh mengartikan. Contoh model soalnya. Kayak gini. Di soal kita membutuhkan jawaban conjunction. Jadi jawaban yang kita butuhkan adalah conjunction. Ternyata pilihan A, B, C, D semuanya ini conjunction. Nah, model soal yang seperti ini kita perlu mengartikan, gitu ya. Jadi hanya sebagian kecil soal yang akan kita butuhkan kemampuan untuk mengartikan, gitu ya. Seperti itu. Oke. Oke, kita lanjutkan. Oke, sebelum saya lanjut ke adjective clause, untuk teman-teman ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? Gimana? Dengan model mengerjakan tanpa mengartikan? Apakah sudah cukup bisa dipahami? Clear, oke.
Yang lainnya mungkin sudah cukup jelas tentang. Oke, mantap ya. Jadi ini berkaca pada saya. Saya dulu juga pertama mengerjakan soal TOEFL, itu saya fokus pada makna dan itu menghabiskan waktu, itu pun berkali-kali bisa mengecoh kita. Oke, jadi saya tekankan lagi untuk teman-teman, jangan sampai fokus pada mengartikan kalau tidak dibutuhkan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke adjective clause. Oke. Jadi harus diingat lagi. Nah, saya ingatkan lagi satu conjunction. Apa tadi? Satu conjunction, dua verb, dua conjunction, tiga verb. Kalau tidak ada conjunction, berarti satu verb. Ini ya. Karena ringkasan dari pembelajaran mengenai klausa dan kalimat itu ini nantinya yang jadi ringkasan itu. Acuannya ada di sini. Seperti itu ya. Oke. Oke, kita lihat adjective clause. Klausa yang berfungsi untuk apa? Namanya saja adjective gitu ya. Berarti dia berfungsi untuk mensifati. Kira-kira apa yang disifati? Nah, gitu ya. Yang disifati ya noun kan gitu. Oke, kita lihat modelnya seperti apa sih klausa adjektif ini. Kita punya kalimat nih seperti ini. I want the book. Ini kalimat pertama. Kemudian ada kalimat kedua. The book had already been checked out. Kemudian kita jadikan satu nih kalimat ini. Jadinya gimana? The book that I want had already been checked out. Nah, dari sini kita tahu di sini ada conjunction that. Ada dua verb nggak? Pasti ada dua verb. Yang mana? Ada want, ada had been. Nah, oke, satu conjunction, dua verb. Kata atau conjunction itu nanti kembalinya pada kata yang berada di atau yang jatuh sebelum conjunction itu. Jadi that ini baliknya ke book. Gitu ya. Contoh lagi, saya buatkan contoh nih seperti ini. Yang tadi kita sudah lihat bersama juga. I meet someone who loves you. Okay? I meet someone who loves you. Saya bertemu seseorang, kalimat pertama, who loves you, kalimat kedua. Dari sini kita bisa lihat, saya bertemu seseorang yang menyukaimu. Berarti who ini balik ke mana? Baliknya ke kata sebelumnya, yaitu someone. Seperti itu ya. I meet someone who loves you. Oke. Ini namanya adjective clause. Kita lihat di sini, ada banyak conjunction yang digunakan di adjective clause itu ya. Yaitu ada who, ada whom, ada whose, which, that, where, when. Nah, itu ya. Kira-kira fungsinya seperti apa untuk masing-masing? Kita lihat. Untuk who, dia digunakan untuk menunjukkan conjunction yang digunakan sebagai subjek gitu ya. Loh brother, dari sini subjek itu yang seperti apa nantinya? Oke. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menambah satu contoh lagi. Oke. Contohnya seperti ini. Yang satunya, I meet someone whom I love. Nah, saya bertemu seseorang yang saya sukai. Ingat, yang pertama tadi apa? Saya bertemu seseorang yang kamu sukai. Yang kedua ada, saya bertemu seseorang
yang saya sukai. Bedanya apa? Oke, bedanya di sini, kalau yang nomor 1, kalau yang pertama ini, yang pertama kita punya adjective clause as subject. Yang kedua adalah adjective clause as object. Jadi dia adjective clause-nya itu sebagai objek. Dari mana kita tahu, brother? Dari sini. Jadi someone who loves you, berarti someone ini yang melakukan action. Someone who loves you. Gitu ya. Tetapi untuk contoh yang berikutnya, someone ini dikenai pekerjaan oleh si I. Saya bertemu seseorang yang saya sukai. Berarti seseorang ini kena action. Kalau yang pertama tadi, si seseorang ini yang melakukan action gitu ya. Oke. Brother, saya masih bingung nih mengenai as subject, as object. Ada cara lebih mudah nggak? Ada. Oke. Cara lebih mudahnya untuk mengidentifikasi dia adjective clause as subject atau as object adalah seperti ini. Kalau teman-teman mengetahui setelah conjunction adalah verb, berarti dia adalah as apa? As subject. Gitu ya. Kalau setelah conjunction adalah subjek lagi atau pronoun atau kata ganti, berarti dia as object. Oke, kita lihat dari sini. Oke. Ini conjunction. Ini verb. Berarti dia as subject karena dia yang melakukan. Tetapi kalau ini conjunction, ini subject lagi. Berarti dia as object karena dia dikenai oleh action. Gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut, untuk adjective clause as subject as object, apakah sudah bisa dipahami? Gimana, teman-teman? Apakah sudah bisa dipahami untuk adjective clause as subject as object? Oke, lebih paham kalau sudah bahas soal ya. Oke, yang who and whom. Oke, contoh yang lainnya. Contoh ya. Contohnya seperti ini. The girl who cewek yang bertemu kamu is my sister. Is my sister. Gitu ya. The girl who met you is my sister. Kira-kira dari sini kita bisa lihat nggak kalau ini adalah conjunction. Kemudian ini verb, ini verb. Oke, sudah memenuhi syarat. Satu conjunction, dua verb. Ini sebagai apa? Subjek atau object? Adjective clause-nya. Dia adjective clause as subject. Kenapa? Karena setelah conjunction-nya diikuti oleh verb. Gitu ya. Gitu ya. Kalau whom itu as object. Kenapa? Kalau kita buat kalimat nantinya jadinya gini. The girl whom you call, semisal, is my sister. Gitu ya. Gitu. Setelah whom diikuti oleh subjek lagi. Setelah conjunction diikuti oleh subjek lagi.
Contoh lagi nih. Contohnya ada di sini nih. Nah, who itu sebagai subjek. A neurologist is doctor who specialize in the nervous system gitu ya. A subject. Whom? This is the patient whom the doctor treat. Nah, jadi dia diikuti conjunction diikuti subjek lagi. Kalau ini tadi conjunction diikuti verb gitu ya. Kalau whose itu untuk kepemilikan. Contohnya apa? Mr. Collins is the man whose house I rent. Yang rumahnya saya sewa. Kalau kita balik ke rumus tadi, ini ada satu conjunction, ada dua verb gitu ya. Itu. Which untuk benda, whose untuk that untuk benda atau orang bisa, where untuk tempat, when untuk time. Kemudian, oke, untuk adjective class itu dulu, langsung kita coba mengerjakan soalnya dulu ya, karena nanti di soal kita bisa melakukan pengembangan nih. Oke. Most folk songs are belts, bla bla bla, have simple words and tell simple stories. Nah, di sini kita punya apa? Verb. Nah, oke, subjeknya ada verb, kemudian ada verb lagi. Nah, ada dua verb, berarti kita butuh conjunction. Wah, ternyata keempatnya adalah conjunction. Yang mana yang cocok? Yang cocok adalah, oke, kita lihat ya. Ini balls ya, balls. Benda. Tidak mungkin. Charlie tidak mungkin. Although juga tidak mungkin. Kalau gitu jawabannya apa? That. So that's the best answer is delta. Gitu ya. Oke, what about number 2? Kita lihat subjeknya ada nggak? Subjek. Verbnya ada belum? Verbnya belum ada. Kalau verbnya belum ada, kita harus menentukan verbnya. Yang mana yang bisa jadi verb? Hanya jawaban Charlie. Gitu ya. Oke. What about number 3? Nomor 3 kita cari pilihan yang kurang tepat. Atau kata yang kurang tepat. Yang mana? Jawabannya adalah Charlie. Kenapa jawabannya Charlie? Karena seharusnya kita mendahulukan preposition dulu, ya, kita dahulukan preposition dulu, baru conjunction-nya gitu ya. Jadi yang seharusnya adalah with, which, gitu ya, atau of which misal, atau apa lagi, in which gitu ya, bukan which in gitu. Ini ya. Oke. Oke. Lanjutkan. What about number 4? Number 4. Oke, ini terkait dengan bab yang cukup jauh, jadi kita lingkari dulu untuk nomor 4. Nomor 5. Nomor 5, ingat, setelah whom pasti subjek lagi. Gitu ya. Tidak mungkin diikuti oleh verb. Kalau gitu, di sini ada verb nih. Berarti Charlie itu bukan whom. Harusnya apa? Harusnya adalah apa? Which. Kenapa harus which? Karena benda, bakteri ya. Beda lagi kalau orang. Kalau orang ada dua kemungkinan, yaitu ada who, ada whom, kan gitu. Itu pun cirinya masing-masing beda. Kalau who itu a subject, kalau whom itu as object. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, jadi hati-hati, which itu untuk benda. Ya, untuk benda. Kalau untuk orang apa? Bisa pakai who, whom, atau that. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan.
Number 6, kita punya di sini the Ringling brother were 5 brother. Nah, ini orang nih, 5 brother. Kalau gitu jangan pakai which, harusnya apa? Who. Number 7. Number 7 kita punya verb di sini. Nah, ini kita punya verb. Number 7 kita punya verb. Seandainya kita pilih jawaban yang ada verbnya, berarti kita butuh conjunction lagi kan gitu. Jadi jawaban Bravo ini kurang tepat. Kebanyakan subjek, jawaban Charlie kebanyakan verb, jawaban Delta kebanyakan verb. Kalau gitu jawabannya adalah alpha. Di sini ada conjunction, ada verb. 1 conjunction, 2 verb. What about number 8? Ada subjek? Ada subjek nih. Not this one. Ini subjek. Verbnya ada, ini verb. Berarti kita butuh apa? Kira-kira. Nah, kalau kita pakai verb lagi apa bisa? Tidak bisa. Kenapa? Nanti bisa double verb gitu ya. Jadi kita hilangkan yang ada verbnya. Yang mana? Tidak boleh. His novel described, tidak boleh. He describes, tidak boleh ada verb. Karena apa? Tidak ada conjunction-nya. Kalau mau tambah verb, harus ada conjunction-nya. Kalau gitu jawabannya apa? Alpha. Di sini ada conjunction, ada verb. 1 conjunction, 2 verb. Gitu ya. Oke? Oke, what about number 9? Diamonds are often found in rock formation called pipes. Oke, ada subjek, ada verb. Kalau gitu, kita tidak mungkin pakai jawaban Delta dan juga Charlie, karena bisa double verb. Kira-kira yang mana? Nah, kira-kira jawabannya yang sesuai yang mana? Yaitu adalah Bravo. Jadi jawabannya adalah Bravo. Yang menyerupai, gitu. Jadi dia as subject. Kalau in which, nanti baliknya mana? As object. Kurang tepat kalau dalam kasus ini gitu ya. Jadi jawabannya adalah Bravo. Number 10 kita lingkari ya. Jadi ini kurang tepat, ini kurang tepat. Yang Charlie itu harusnya became kan gitu ya. Oke, what about number 11? Kita punya verb appear, subject still sudah, kita punya verb lagi are. Berarti kita butuh conjunction. Karena ada 2 verb. Kalau gitu jawaban yang tidak mungkin adalah Charlie. Ya, Charlie menjadi jawaban yang tidak mungkin. Kalau gitu jawabannya mana, brother? Nah, kayak gini nih, kita butuh sedikit mengartikan. Clumsy on the land, terlihat pelan. Tetapi di belakang ada gini, able to move short distance faster than most people. Katanya pelan, kalem. Kok ternyata dia bisa bergerak lebih cepat. Berarti jawabannya adalah nah, but. Jadi saling berlawanan. Oke. Okay? What about number 12? Kita punya verb. Kalau gitu, Bravo ini harus ganti sebagai conjunction. Harus whose work benefits humanity, gitu ya. 1 conjunction, 2 verb. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Ya, nomor 13, kita punya subjek nih. Kita punya subjek. Kita punya verb has. Kalau kita butuh verb, berarti butuh conjunction lagi dong. Benar. Kita butuh conjunction lagi kalau butuh verb. Tetapi, dalam kasus nomor 13, ini jawabannya adalah alpha. Loh, brother, kenapa tidak Charlie? Charlie akan benar kalau them-nya hilang. Gitu ya. Loh, brother, terus penjelasannya gimana? Nah, untuk kasus seperti ini, nanti saya akan jelaskan ya. Tolong diingatkan nanti, kalau kita ada waktu lebih, nanti akan saya jelaskan ini ya. Oke. Nomor 14. Adjacent species of plants or animals. Kita punya subject, punya verb,
punya verb lagi, berarti butuh conjunction yang mana? Yaitu adalah Charlie. Gitu ya. Oke, what about number 15? Kita punya verb, tetapi tidak ada conjunction, berarti jawaban Bravo ini salah. Harusnya which are frequently found, gitu ya. Oke, what about number 16? Jawaban yang kurang tepat apa? Delta, harusnya volumes without S, volume without S. What about number 17? The size and shape of nail depends primarily on the function. Gitu ya, on the function. For which, untuk fungsi tersebut, it is intent, gitu. Jadi for which-nya baliknya ke function, untuk fungsi tersebut, gitu ya. Salah satu ciri as object ya ini, ada prepositionnya juga nih, gitu ya. Okay, what about number 18? Kita punya one of. Nah, seperti kemarin ada one of berarti satu dari banyak. The few big pens. Harus ada S-nya. Jadi jawabannya adalah Bravo. Okay, what about number 19? Geometry attain is straight line. Kita punya subject, kita punya verb. Jadi kita tidak boleh nambah verb kalau tidak ada conjunction. Kalau gitu jawaban ini salah. Ya, ini kurang verb. Kalau ini kebanyakan subjek. Kalau gitu jawabannya apa? Delta. Ada conjunction, ada verb. Jadi verbnya ada dua nih. Conjunction-nya ada satu. Ya, jadi tetap satu conjunction, dua verb. What about number 20? There are many species of plant and animals. Many species of plant and animals that they are peculiar. Bukan that they are, tapi harusnya which are peculiar. Which are peculiar. Kenapa? Karena dia as subject. Gitu ya. Oke. Okay. Exercise 2. Oke, dari exercise 2 ini kita belajar menganalisa dengan cepat dan tepat. Contoh nomor 2. Kenapa dia incorrect? Kenapa kok salah? Karena di sini ada verb, tetapi tidak ada conjunction, gitu ya. Jadi salah. Nomor 3. I have good respect for everyone who on the dance list. Kalau dari sini kita punya verb, kita punya conjunction, tetapi verbnya tidak ada lagi. Kalau gitu incorrect, gitu ya. What about number 4? It's going to be very difficult to work with the man which just began working here. Oke, kita punya verb is. Kita punya verb lagi begin. Kita punya conjunction. Wow, udah bener nih, satu conjunction, dua verb. Sudah bener ya? Ya, secara urutan seperti itu, secara aturan sudah benar. Tetapi, di sini the man ya. The man itu orang. Kalau gitu tidak boleh kita memakai which. Harusnya who. Ya, harusnya who. Gitu ya. Oke. Okay? What about number 5? The door that leads to the vault it was tightly locked. Nah, dari sini kita punya subject, punya conjunction, punya verb. Tetapi jawabannya kurang tepat kalau jawaban atau kalimat ini kurang tepat. Harusnya it-nya hilang. Nah, gitu ya. Gitu ya. Oke, what about number 6? Loh, bentar, nomor 5. Kenapa kok salah? Kenapa tidak boleh seperti itu? Ini kita pilihkan contoh yang lain seperti ini. Contohnya seperti ini. Food that I eat. Gitu ya. The food atau food that I eat is mine. Dari sini kita bisa menyimpulkan kenapa nomor 5 itu salah. Gitu ya.
kita tidak boleh melakukan pemborosan kata dengan makanan yang saya makan makanan tersebut, ya gitu ya, nggak boleh. Jadi maksud dari nomor 5 salah itu kenapa? It ini kan baliknya ke doors lagi, tidak boleh. Termasuk kalau kita food that I eat it. Nah, makanan yang saya makan makanan tersebut. Nah, itu kan terlalu banyak yang harus digunakan. Itu ya. The food that I eat is mine. Gitu ya. The book that you took yesterday is expensive, gitu semisal. Jadi kita tidak boleh pakai it lagi nih, pemborosan. Gitu ya, pemborosan. Dihilangkan saja. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita bersihkan dulu nih. Oke, nomor 6. Kita punya verb, report, kita punya verb lagi, was, kita punya conjunction. Oke, sudah benar ya. Nomor 7, kita punya verb can, kita punya is, sebagai verb, tetapi tidak ada conjunction, berarti salah. Nomor 8, the boss meet, oke, verb, kita punya verb lagi, kita punya conjunction. Sepertinya benar, tetapi apa? Ingat, who itu hanya bisa diikuti oleh verb, jadi salah, gitu ya. Nomor 9, kita punya verb ran, kita punya verb had, kita punya conjunction who, berarti correct. Satu conjunction, dua verb. Number 10, the shoe which matched the dress that was on sale. Kita punya conjunction which, kita punya conjunction that. Kita punya verb match, kita punya verb was. Oke, seharusnya apa kalau dua conjunction adalah 3 verb. Kalau gitu ini kurang tepat. Oke, itu ya. Oke, sebelum saya lanjut ke noun clause, sudah bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Untuk pemakaian that tidak ada tanda khusus ya. That dan which bisa digunakan kapan saja. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Gimana? Of subject boleh. Bisa dia pakai that boleh. That itu bisa as subject, bisa as object. Sama halnya dengan which, bisa as subject, bisa as object. Itu aja. Yang perlu teman-teman pahami dulu adalah itu termasuk conjunction gitu aja. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Yang tadi nomor 13. Oke, nomor 13. Nomor 13. Oh ini ya? Oke, nomor 13 nih. Oke, sebenarnya untuk nomor 13 itu sama halnya dengan yang saya jelaskan barusan. Di sini ada a dozen instrument that the pilot must watch them. Nah, them ini itu jawaban, itu kata yang muluk itu. Pemborosan kata. Gitu ya. Buku yang saya ambil buku tersebut kan ya enak. Buku yang saya ambil kan gitu. Termasuk ini a dozen instrument that the pilot must watch gitu ya. Banyak instrumen yang pilot harus lihat. Gitu aja udah cukup. Lah brother, kalau kita nggak jawab C, terus masa bisa kita jawab A? Kalau kita jawab A kan nanti menyalahi aturan. Di sini ada verb,
Di sini ada verb tetapi tidak ada conjunction. Nah, dari sini kita bisa mendapat sedikit tambahan materi, yaitu apa? Kalau subject adjective clause as object, ya, adjective clause as object itu bisa kita omit, bisa kita omit conjunction-nya. Kita omit conjunction-nya. Contohnya gimana? Saya punya seperti ini. The book that I bought was very expensive. Nah, the book that I bought was very expensive. Buku yang saya beli sangat mahal. Oke, di sini kita punya conjunction that, kemudian kita punya verb bought, kita punya verb lagi, ya. Dan perlu kita tahu di sini adalah adjective clause as subject. Dari mana kita tahu? Karena di sini ada conjunction diikuti oleh subject lagi. Kalau gitu dia adjective clause as object. Maksud saya adjective clause as object gitu ya. Di sini kita bisa melakukan yang namanya omit conjunction. Jadi, the book that I bought was very expensive. Kita bisa hilangkan conjunction-nya. The book I bought was very expensive. Itu bisa. Khusus apa? Khusus adjective clause as object. Gitu ya. Itu khusus untuk adjective clause as object. Oke. Kita lanjutkan ya. Noun clause. Intinya untuk noun clause itu hampir sama dengan klausa yang lain. Hanya saja dia berfungsi sebagai noun. Entah itu sebagai subjek atau sebagai objek. Untuk conjunction yang digunakan, di sini ada nih. Semua question word, kemudian ada whether, ada if, ada that. If di sini dia bermakna apakah, ya, bukan bermakna jika. Hati-hati nih. Jadi if di sini bermakna apakah, bukan bermakna jika. Gitu ya. Oke, kita lihat dari sini. Di sini ada contoh, I don't know whether she will study. Berarti dia adjective ke noun clause as object. Loh, brother, dari mana kita tahu? Di sini kita ada subject, ada verb. Nah, setelah verb apa? Dia adalah. Nah, ini adalah objek. Gitu ya. Jadi klausa satu klausa ini dia adalah objek dari verb know. I don't know whether she will study. Gitu ya. Tetapi kalau balik ke aturan yang tadi kita pelajari, satu conjunction, dua verb, sama. Di sini ada verb, di sini ada verb, ada conjunction. Satu conjunction, dua verb. Hanya saja dia posisinya adalah sebagai objek dari verb. Jadi satu klausa ini adalah objek. Contoh lagi, I wonder, saya penasaran if he came, apakah dia datang. Ya. Saya penasaran apakah dia datang. Gitu ya. Contoh lagi,
I think that Ted is a great artist. Saya pikir, nah ini ada subjek, ada verb. That sampai artis ini adalah objek. Lebih tepatnya noun clause as object. Kalau secara hitungan verb dan conjunction sama saja. Gitu ya. Jadi satu conjunction, dua verb. Yang mana? Ini conjunction that, verbnya think dan juga is. Nah. Oke. Terus brother, kapan kita menggunakan that? Kapan kita menggunakan which nantinya apa? Caranya gimana kita bisa mengetahui itu noun clause atau adjective clause? Kita punya cara seperti ini. Oke, lihat dulu di sini. Ini juga conjunction, ini verb, ini verb. Oke. Ini dia a subject. Nah, karena dia jatuhnya sebelum verb. Ada perbedaan seperti ini. Jadi ini trik juga ya. Kalau semisal teman-teman menemui kata seperti ini. Oke, bentar ya. Karena kebanyakan yang keluar soal itu model seperti ini sih ya. Jadi kalau teman-teman melihat ada verb, ada dua verb, ya, tetapi di antara dua verb itu tidak ada koma, nah, tidak ada koma, berarti dia butuh noun clause, gitu ya. Kalau conjunction-nya di depan, semisal kita nggak tahu nih, ini hilang. She is good at mathematics, is surprising. Kemudian ada pilihan that, ada pilihan which, ada pilihan if, ada pilihan apa. Kalau di depan, teman-teman butuh conjunction di depan, oke? Kalau teman-teman butuh conjunction di depan, kemudian di antara verbnya tidak ada koma, itu berarti pilihan yang cocok hanya that, who, atau what. That, how, atau what. Gitu ya. Oke. Nanti dari soal akan kita coba itu pelajari lagi. Kemudian untuk poin lain yang harus teman-teman ingat, teman-teman harus bisa membedakan antara pertanyaan dengan pernyataan. Nah, kalau saya punya kalimat seperti ini, what do you want? Nah, ini jelas pertanyaan. Tetapi kalau saya bilang what you want, berarti dia pernyataan. Contohnya, I don't care what you want. Saya tidak peduli apa yang kamu inginkan. Nah, itu namanya pernyataan nih. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau pertanyaan itu setelah conjunction diikuti oleh auxiliary. Tetapi kalau pernyataan setelah conjunction diikuti oleh subjek. Gitu ya. Itu perbedaannya. Kita coba mengerjakan soalnya. Nomor 1, it is unfortunate that the mail is not ready yet. Oke, correct ya. Di sini ada conjunction, ada verb, ada verb. Nomor 2, she told me when should. Nah, ini conjunction diikuti oleh auxiliary nih. When should itu pertanyaan apa pernyataan? Seperti halnya apa? What are you? Atau what do you want? Nah, what do you ini pertanyaan. Sama halnya dengan ini, when should itu juga pertanyaan. Kalau gitu salah. Nomor 3, the insert explain where was ini juga pertanyaan. Salah. Harusnya where the computer lab was located, gitu ya.
Number 4, we couldn't believe what he did. Ini pernyataan. Nah, gitu ya. Jadi kalau nomor 2 ada tanda tanyanya ya nggak apa-apa. Kalau nomor 3 seandainya ada tanda tanya tidak apa-apa. Gitu ya. Nomor 5, I want to know if is. Nah, if is ini kan pertanyaan, padahal di sini nggak ada tanda tanya. Kalau gitu salah. Nomor 6, we never know whether we will get paid or not. Good. Number 7, you can decide what do you want. Nah, ini kan pertanyaan, padahal di sini tidak ada tanda tanya. Nomor 8, the mayor explain how he want. Correct. Nomor 9, the map show where the party would be held. Correct. Number 10, can you tell me why was the mail not delivered? Oke. Nomor 10, kita punya pertanyaan, can you tell me? Pertanyaan lagi, why was double pertanyaan. Tidak boleh. Itu ya. Oke. Kemudian lanjutkan nih. Scientists cannot agree on how flash are, bukan how are gitu ya. How flash are. Number 2. Kita punya subject, kita punya verb lagi. Kalau gitu kita cari yang ada conjunction-nya. Yang mana? Nah, jawabannya adalah bla bla bla. Yang mana? Jawabannya adalah that. Oke, kalau teman-teman masih ingat, kalau ada it was diikuti oleh adverbial ya, adverb, pasti dia diikuti oleh that. Gitu ya. Nomor 3, kita punya verb is. Oke, kita punya verb, kita punya oke, verbnya cuma satu ya. Tetapi kita juga harus hati-hati kalau kita cari verb lagi harus ada conjunction. Jadi alpha incorrect. Bravo ini pertanyaan. Charlie itu kebanyakan verb. Kalau gitu jawabannya adalah delta. Ada conjunction, ada verb. Number 4, jawabannya adalah Swinger means that. Oke, jawabannya adalah Charlie. Oke, hati-hati kalau conjunction di depan, kemudian dia bisa that, bisa word, gitu ya. Tetapi kalau that itu tidak bisa langsung diikuti oleh verb, gitu ya. Jadi bisa pakai yang Charlie. Number 5, must know what the requirements for each vegetable are, gitu ya. Kalau Charlie ini pertanyaan. Number 6, for many years, people have wondered whether life, apakah kehidupan eksis, gitu ya. Oke, what about number 7? Kita punya verb. Nah, tetapi di antara verb tidak ada koma dan kita butuh conjunction di depan. Jawabannya adalah bravo, that. Okay, what about number 8? One basic question psychologists have tried to answer is how people learn. Karena bravo ini pertanyaan. Okay, number 9. The judge had extremely hard time deciding whose painting was the best. Okay. Number 10. No one is sure what happened in front of the building. Kenapa bukan A? Itu pertanyaan gitu ya. Kenapa bukan B? It-nya ini terlalu mengganggu. Kenapa tidak C? Karena C ini pertanyaan. Oke, kita lanjutkan yang nomor 1. Exercise yang Charlie, exercise C. The test pilot on a new kind of aircraft to determine if are ini pertanyaan. Kalau kayak gini ya. Harusnya if they are safe. Number 2. Our critics do not agree on what are ini pertanyaan. Padahal tidak ada tanda tanya gitu ya. Number 3. When was ini pertanyaan. Padahal tidak ada
tanda tanya. Nomor 4, which the most, harusnya it-nya hilang. Which the most important course in the program is, gitu ya. What about number 5? Whom would, oke, whom itu pasti diikuti subjek lagi, gitu ya. Number 6. What did he explain? Ini pertanyaan, padahal tidak ada tanda tanya. Number 7. That is English. It is obvious that English is. Harusnya is-nya di sini, gitu ya. Di alpha incorrect. Number 8. There are several reasons why are, ini pertanyaan. Oke. Okay? What about number 9? The fact that many people, they ini dihilangkan saja karena dia membuat tidak efektif kebanyakan subjek, gitu ya. What about number 10? The people of the town protest. Why were, ini pertanyaan, gitu ya. Seharusnya apa? Why they were given, gitu ya. Okay, indicate if the sentence is correct or incorrect. Okay, halaman 45, page 45. Kenapa nomor 2 salah? Karena di situ kita punya conjunction, kita punya verb, tetapi verbnya cuma satu, jadi salah. Ya. What about number 3? Kita punya conjunction, kita punya verb, kita punya verb. Oke, correct ya. Number 4, kita punya verb, tetapi tidak ada conjunction, jadi incorrect ya. Oke. Nomor 4, kita punya verb, tetapi tidak ada conjunction. Nomor 5, talk about where we should go for lunch. Oke, kita punya conjunction, kita punya verb, tetapi verbnya tidak ada. Subjeknya bahkan tidak ada, gitu ya. Number 6, why the condition. Oke, kita punya conjunction. Kita punya verb, mana verbnya? Ini verb, ini verb. Oke, satu conjunction, dua verb, tetapi it-nya harusnya hilang. Jadi why sampai repeatedly ini sudah subject. Jadi noun clause a subject. Number 7, whether or not the new office will be built. Kita punya conjunction, kita punya verb, Oke. What about number 8? Kita punya conjunction, kita punya verb, kita punya conjunction lagi, kita punya verb. Salah ya? Oke, kurang verb lagi kalau gitu. Atau conjunctionnya yang kebanyakan. Okay, what about number 9? The contract will be award is the question, gitu ya. Kita punya verb, tetapi tidak ada conjunction. Nomor 10, kita punya verb, lagi, kita punya verb lagi. Wih, kita punya verb, ada 4 verb nih ya di nomor 10 ini. Kalau gitu minimal harusnya ada 3 conjunction. Kita lihat, kita cari ya. Whomever ini conjunction. And ini conjunction. Whatever ini conjunction. Oke, ada 3 conjunction, 4 verb. Jadinya correct. Gitu ya. Oke. Jadi itu untuk non-class, intinya ya mainnya ada di itu pertanyaan atau pernyataan, kemudian mainnya di 1 conjunction 2 verb, 2 conjunction 3 verb, seperti itu ya. Oke, ya benar penggunaan which dan that terserah. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, untuk teman-teman yang ketinggalan dari halaman 40 nanti bisa sembari lihat video recordingnya ya. Kenapa nomor 6 halaman 43 jawabannya C? Oke, kita lihat.
Nomor 6, halaman 43. Okay. For many years, people have wondered. Okay, kita punya subject. For many years, people have wondered. Kita punya subject, kita punya verb. Yang jatuh setelah verb apa, brother? Yang jatuh setelah verb adalah object. Kalau gitu, kita butuh noun clause as object. Yang kita lihat yang bisa jadi noun clause yaitu hanya Charlie, gitu ya. Oke. Orang sudah bertanya-tanya, penasaran, apakah gitu ya, whether life, apakah kehidupan eksis, gitu ya. Jadi itu nomor 6. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kak, ada lagi nggak cara bedain noun clause dan adjective clause? Intinya, ya, cara bedain noun clause atau adjective clause adalah seperti ini. Bentar ya. Cara bedain noun clause dan adjective clause. Adjective clause, dia jatuhnya setelah noun. Karena dia adjective clause mensifati, yang disifati adalah noun. Gitu ya. Tetapi kalau noun clause, dia jatuhnya sebelum verb, ya, noun clause. Dia jatuhnya sebelum verb atau sesudah verb. Ya, karena apa? Noun clause itu bisa dia as subject, ya, dan juga bisa dia as object. Nah, gitu ya. Itu untuk membedakan noun clause dan juga adjective clause. Begitu ya. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Bagaimana, teman-teman? Jadi jangan sampai teman-teman sibuk untuk mencari makna atau artinya. Nah, gitu ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran untuk hari ini. And thank you very much for your nice attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see ya.